MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Oke, halo selamat pagi Metro Friends. Welcome back to MMC Hospital Podcast. Nah, kembali dengan saya Fona Ratu sebagai host untuk podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu topik kesehatan yang pastinya udah familiar nih di kalangan lanjut usia, yaitu katarak. Sekarang juga sudah bersama dengan saya, narasumber ahlinya, yaitu Dr. Naila Karima SPM, dokter spesialis mata di Rumah Sakit MMC. Halo Dr. Naila, apa kabar dokter? Halo Fona, baik, I'm okay. Thank you ya dok, udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Oh iya, dengan senang hati. Ya, Metro Fans, ini kan kita mau bicara tentang katarak ya. Nah, yang pertama itu kita membahas dulu nih, kalau di mata itu apa aja sih anatominya, seperti apa sih dok, dan fungsinya itu apa aja sih dok? Waduh, Fon, ini berarti saya mengenang kuliah saya, yaitu tentang anatomi dan fisiologi mata. Sudah dari tahun 76 dan 77. Insya Allah masih ingat ya. Oke dok. Jadi kalau kita bicara mata, namanya juga mata ya, berarti dia diciptakan Allah untuk fungsi penglihatan. Jadi semuanya itu dari depan ke belakang itu semuanya adalah untuk fungsi penglihatan, saling bantu-membantu. Organnya banyak sekali ya, kecil-kecil, jelimet, dan semua punya fungsi-fungsi sendiri, punya sel-sel sendiri yang saling bekerja sama supaya kita dapat melihat. Aku kasih lihat gambarnya, fantomnya ya, ini adalah alat peraga mata. Jadi kalau kita buka ini mata, dari luarnya mata saja itu sudah ada alat pelindung mata. Mata tuh dilindungi banget sama Allah, dari mulai alis mata, kelopak mata, sama bulu mata, semuanya, air mata, semua tujuannya melindungi fungsi bola mata supaya bisa bekerja dengan baik. Jangan kering, jangan kemasukan semut, jangan kemasukan debu, semua tuh dilindungi. Juga terletak dalam rongga tulang tengkorak, namanya orbita namanya, orbita. Itu juga sangat kuat, jadi sangat melindungi mata juga. Dan harus diingat bahwa syaraf kepala yang ada 12 pasang itu, 12 pasang, 7 bekerja untuk mata. Jadi mata adalah organ yang istimewa dan dilindungi oleh Allah ya, kayaknya sih begitu. Terus sekarang dari depan itu kita selain ada bola mata ya juga ada media refraksi. Media refraksi itu semuanya transparan ya, dari mulai kornea nih, di depan kornea, di belakangnya adalah lensa. Ini ada iris, belakangnya lagi adalah lensa. Semua transparan. Kalau dia keruh sedikit aja sudah terganggu penglihatannya. Ini adalah badan kaca, juga transparan ya. Lalu ada retina di belakangnya dan titik yang menangkap penglihatan kita, kemudian akan disalurkan atau dilanjutkan ke syaraf mata, jaras penglihatan, lalu ditangkap oleh kepala. Ada otak ya, otak pusat penglihatan itu yang akan mengartikan. Jadi kalau kita melihat gitu ya, kan ada pantulan dari sana masuk ke mata kita, set ke organ-organ ke kepala, baru diartikan oleh kepala, dibilang yang kamu lihat itu bunga, itu Tom Cruise, itu mandra misalnya gitu ya. Jadi maksudnya otak yang mengartikan ini semua hanya jalannya aja. Salah satu yang bertanggung jawab untuk penglihatan itu adalah lensa yang akan kita bicarakan pada hari ini ya Fon. Iya dok. Tentang katarak. Apakah katarak itu yang diomongin itu adalah kelainan pada lensa yang harusnya jernih, nanti dia berubah jadi apa. Ini adalah lensa pura-puranya ya, nggak segede gini. Lensa sangat kecil ada di dalam matanya. Ini kita bikin mata gede biar pada mengerti. Gitu ya Fon. Oke dok. Ya berarti untuk yang urutan dari awalnya itu tadi yang pertama itu apa dok? Kornea. Terus yang keduanya itu di belakangnya iris. Yang ada kalau kita coklat ya Fon. Kalau di luar negeri biru. Jadi kornea kan warnanya bening. Jadi dia iris ini dia warnain sesuai dengan dari mata kita kelihatan dari luar tuh sesuai iris kita. Kalau hijau nanti ikut hijau gitu kan. Kalau kita coklat ya ini biru gitu deh. Di belakangnya lah lensa. Di belakangnya iris tuh ini lensanya. Katarak itu ya kalau terjadi katarak. Oke. Dapat diterima? Iya dok. Oke. Untuk selanjutnya nih dok, kan tadi kalau katarak itu
kenanya itu di bagian kornea ya dok? Lensa. Di bagian lensa, sorry. Ya di bagian lensa. Nah itu bagaimana sih dok bisa terjadi? Kataraknya. Iya. Oh, kalau katarak itu pokoknya definisinya secara umum adalah setiap ada kekeruhan pada lensa, dia namanya katarak. Mau satu garis, satu titik, seret aja udah katarak aja gitu. Jadi dia kenapa bisa terjadi kekeruhan? Katanya sih sel-sel di dalam lensa ini seumur hidup kita selalu membelah diri gitu. Makin lama makin banyak, dan dia kalau sel-sel yang muda akan mendesak sel-sel yang tua. Biasa kan ya, sel-sel yang muda suka mendesak sel-sel yang tua ke arah tengah. Jadinya dia yang berkumpul di tengah yang tadinya jernih makin lama makin keruh. Diikuti juga dengan hidrasi serta denaturasi protein yang ada di lensa ini. Jadi dia ngumpul di tengah. Makin lama dia akan menjadi awan seperti kapas yang tipis, tapi makin lama dia makin tebal karena kan terbentuk terus ya. Jadi kalau pada orang tua, katarak itu adalah sebuah proses yang alami ya, natural, seperti rambut kita beruban gitulah kira-kira. Matanya juga bisa beruban gitu. Ya dok, kan seperti yang tadi dokter udah sampaikan kalau katarak itu secara natural ya dok. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kayak bayi, anak atau remaja itu bisa kena katarak juga nggak sih dok? Iya, katarak itu bisa ditemukan pada segala usia. Bahkan lahirnya bayi sudah ada yang katarak gitu. Jadi dia ada yang remaja, ada yang sudah umur remaja sebelum 30. Nah kalau udah mulai 45 ke atas itu biasanya memang sudah waktunya atau gimana, sudah lebih natural gitu, katarak yang 45 tahun ke atas sampai 65 tahun gitu. Oke. Nah, ada nggak sih dok faktor-faktor yang kayak menambah kemungkinan seorang tuh kena katarak gitu dok? Oh ya, jadi dia mendorong gitu ya. Iya. Apa nih? Ya bisa ya, kita tinggal di negara Katulistiwa yang ultravioletnya banyak. Itu kita terpapar ultraviolet, katanya salah satu sebab katarak. Tetapi bisa juga karena penyakit-penyakit yang kita derita ya, seperti gula. Itu dia juga lebih cepat menyebabkan katarak. Terus kalau kita kena trauma, kena tonjok gitu, kecil kita remaja kena tonjok, kataraknya lebih cepat, bisa timbul lebih cepat. Bahkan bisa 1 bulan 2 bulan kemudian sudah katarak. Kalau orang main tinju lah segala macam gitu suka pada terjadi katarak lebih cepat ya. Terus banyak ya, misalnya kita suka minum obat, sering minum obat yang terus-terusan tuh, misalnya pada orang asma ada kortikosteroidnya, itu suka terjadi katarak lebih cepat. Obat-obat hipertensi, obat-obat gula ya suka menimbulkan katarak. Kataraknya tuh di bagian belakang, kan lensa bentuknya gini ya tadi ya, seperti cakram. Yang belakang tuh lebih cepat katarak pada orang-orang yang minum obat kronis. Bisa juga kalau habis operasi intraokular dalam mata ya, seperti operasi glaukoma atau operasi retina yang lepas kita tempelkan lagi. Operasi intraokular itu kadang-kadang memanipulasi daerah belakang, itu suka terjadi katarak juga lebih cepat gitu. Jadi banyak. Dok maaf, mungkin agak ke depan lagi. Oke. Nah kalau tadi kan dokter bilang kalau katarak itu ada keruhan ya dok, ada sorry. Yang paling juga harus hati-hati adalah merokok. Merokok dapat mencetuskan katarak lebih cepat. Iya, kalau misalkan tadi yang katarak ya dok, itu gejala awalnya itu seperti apa ya dok? Pada umumnya sih katarak itu pada waktu awal-awal tidak terasa, karena kan peralihannya menjadi lebih itu pelan-pelan, nggak cepet-cepet ya. Nah kalau yang ini ya, yang katarak yang wajar gitu pada orang tua, pelan-pelan gitu. Tapi pada satu hari orang akan tersadar gitu, kok aku sekarang ngelihat seperti ada awan ya, ada awan yang menutupi. Biasanya sih bilangnya gitu, saya buram dok, penglihatan saya buram, seperti tertutup kabut, seperti tertutup ada awan gitu. Nah kita salah satu yang kita pikirkan pasti itu katarak, apalagi kalau dia umurnya udah 65, udah 67, pikirkan itu dulu, kita lihat dulu apakah betul ada katarak gitu. Nanti
Tapi ada juga yang misalnya dia tuh kalau naik mobil di depan atau masih menyupir, itu kesilaunya makin lama makin bertambah-tambah gitu. Kalau ngeliat pantulan dari depan tuh, mobil-mobil dari depan, aduh kayaknya silau banget gitu, silau ya. Terus kadang-kadang juga gangguan warna. Jadi kalau anaknya bilang ini orange kan gitu, nanti dia bilang enggak itu coklat gitu. Jadi dia tuh punya persepsi warna, gangguan perubahan persepsi warna gitu kalau pada orang tertentu. Ada lagi kadang-kadang dia melihat penglihatan ganda pada satu mata, seperti ada double pada satu mata ya. Terus juga yang suka dikeluhkan orang itu susah membaca juga, membaca dekat tuh dia susah gitu, mesti pakai lampu dari belakang gitu baru kelihatan. Pokoknya gangguan-gangguan penglihatan pada aktivitas sehari-hari ya. Dan juga pada pemeriksaan kacamata sering terjadi miopisasi. Miopisasi itu adalah mata kok tambah minus gitu. Baru setengah tahun periksa lagi, kok tambah minus. Tadinya 3 jadi 4,5 jadi gitu. Miopisasi, terjadi penambahan miopi. Tadinya nggak ada miopnya, tambah terus gitu. Sekarang jadi ada miopnya, seperti itu, miopisasi. Nggak semua pada orang-orang tuh, nggak semua, tapi kadang-kadang ya itulah salah satu tanda-tandanya kita sudah bisa memikirkan apakah ini katarak bukan gitu. Okay. Saking banyaknya itu orang yang begitu. Kalau katarak itu bisa nyebabin kebutaan dong? Jadi definisi kebutaan dulu ya. Kalau definisi kebutaan itu kan penglihatan kedua mata cuma bisa melihat 3 meter. Itu udah buta tuh. Jadi maksudnya bukan 1 meter loh ya, 3 meter. Yang kanan 3 meter, yang kiri 3 meter. Itu udah disebut buta oleh WHO karena sudah membutuhkan pertolongan orang lain, sudah membutuhkan sudah tidak bisa berdiri sendiri, jalan udah gitu ya, udah susah sendiri. Itu namanya udah buta. Bukan gelap total sih, tapi sudah buta. Nah, itu. Jadi kalau katarak tuh bisa sampai nggak lihat apa-apa. Jadi cuma bisa lihat terang apa gelap, atau gerakan tangan nih. Tanganku ke kanan apa ke kiri? Kayaknya ke kanan. Jadi pokoknya udah ragu-ragu semua. Jadi itu kan lebih jelek lagi. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Ini bukan 1 meter, cuma lihat cahaya. Cahaya dari mana? Nah itu udah hampir matang lah ya kataraknya gitu. Jadi itu udah dihitung buta. Tetapi butanya katarak itu istimewa. Karena bila dia ditemukan pada saat yang tepat, kemudian dia tidak ada penyakit yang melandasi badannya ya, komorbid ya kita bilangnya sekarang ya. Komorbid tidak ada. Biasanya itu butanya katarak itu kalau dioperasi kemudian tanam lensa tanpa komplikasi kembali 100% penglihatannya. Gitu. Jadi kan kebutaan yang dapat diobati, dapat dioperasi dan penglihatannya kembali itu katarak. Buta dia kalau 2 mata, iya. Nah, kalau katarak itu bisa menular nggak sih, Dok? Menular ya? Enggak kayaknya. Enggak ya? Oke. Kayak COVID kayaknya sih. Nah, kalau misalkan untuk penyembuhannya, kalau katarak itu hanya dengan operasi aja, Dok, atau mungkin bisa minum obat atau bagaimana, Dok? Sampai hari ini sih nggak ada ya, Fon, obat. Ya. Ada tetes mata yang katanya bisa memperlambat katarak itu matur. Jadi kalau matur tuh udah gelap, dia tuh udah nggak lihat apa-apa. Kan kita tidak bermaksud mengoperasi pada keadaan yang tunggu gelap ya, Fon. Katanya banyak komplikasi gitu kalau itu ya. Kan ya jangan sampai terlalu matang lah gitu kita operasi. Jadi kalau aku pikir sih sampai saat ini memang kita operasi saja, tapi pada saat yang tepat. Kapankah kita mengoperasi pasien katarak? Kalau definisinya yang diajarkan waktu saya sekolah sih, bila penglihatannya yang terganggu itu sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Jadi kan beda ya, pilot nggak boleh ada katarak sedikit mati satu pesawat kan. Jadi baru turun sedikit penglihatannya udah dioperasi supaya dia menjadi fit lagi dalam itunya ya, dalam pemeriksaannya untuk terbang. Tapi petani yang atau nelayan gitu nggak apa-apa ya, maksudnya agak turun-turun lebih dari itu nggak apa-apa, baru dioperasi gitu. Ibu guru misalnya, nanti kalau misalnya ada katarak, nanti anaknya nyontek nggak lihat kan, Fon? Ya nggak. Jadi berbeda-beda pada saat dia merasa aktivitasku sudah tidak bisa lah, aku tidak bisa begini kayak gini, aku sudah mengganggu aktivitasku, ya sudah kita operasi. Kita juga nggak usah maksa-maksa ya, maksudnya ya gitu.
Oke. Nah, kalau tadi kan dokter bilang kalau misalkan yang dia nggak ada komorbid terus dioperasi itu bisa 100% ya, Dok? Betul. Nah, kalau misalkan dia nggak ada komorbid itu bagaimana, Dok? Atau bisa misalkan setelah operasi nih, tapi kambuh lagi gitu, Dok? Iya, jadi kita tetap kalau ada komorbid pada saat sebelum dioperasi 2 minggu sudah persiapan komorbid distabilkan. Oke. Jadi kalau ada gula stabil dulu pada di bawah berapa gitu. Terus nanti kalau nggak mau turun gimana ya, diinfus nanti sebelum operasi kita infus. Pokoknya pada waktu kita pegang dia sampai 2 minggu kemudian itu harus dalam keadaan stabil terus supaya nanti penyembuhan lukanya juga baik. Dan apakah kita tidak melakukan pemeriksaan sebaik-baiknya? Iya, kita kontrol ketat gitu. Jadi kita kontrol ketat retinanya kan, kalau gula suka kena retina. Apakah retinanya terganggu abis operasi katarak? Apakah perlu laser? Apakah perlu suntik? Jadi kita tetap kontrol ketat. Jadi gitu. Biasanya kalau yang terkontrol gulanya, terkontrol ketat post-op-nya, minum teratur, obat-obat dan diet, banyak juga yang baik sih. Baik juga gitu. Cuman kita nggak usah pasti bisa, pasti terang, nggak. Dokter tuh jangan sampai pasti-pasti, karena kepastian hanya milik Allah ya. Bener, saya nggak bisa bagus kayak dia ya, katanya kalau saya sakit gula saya nggak bakal pasti bagus, nggak bisa pasti-pasti. Ya mari kita berdoa saja ya sebelum operasi gitu. Kita merunduk saja kepada Allah lah ya kan. Ya kan, Son? Ya, Dok. Nah, kalau misalkan makanan gitu, Dok, ada nggak sih ngaruhnya ke katarak gitu? Atau ada makanan-makanan tertentu yang mungkin harus dihindarin gitu, Dok? Makanan yang dihindari jangan sampai katarak ya, Fon. Iya. Saya kok pernah dengar katanya yang suka makan abis makan malam, makan papaya setiap hari, katanya kataraknya lambat datang. Betul nggak sih? Saya juga nggak tahu. Jadi ada yang bilang gitulah di mana-mana. Tapi kalau yang mencetuskan ya nggak dengar sih, Pon. Nggak, pokoknya sayuran makan aja. Nggak ke katarak ya. Kalau yang sayuran yang berwarna hijau ke asam urat kali. Tapi nggak ke katarak aman. Nah, kalau misalkan untuk menjaga biar mungkin memperlambat gitu ya, Dok, itu gimana sih, Dok, tipsnya? Aku pikir sih gaya hidup sehat saja ya. Gaya hidup sehat saja. Jadi kita menjaga makanan, banyak makan sayur, mayur gitu ya. Terus kita berolahraga, terutama kan ini penyakit lansia. Jadi kita menjaga kesehatan kita seperti lansia apa adanya. Kadang-kadang tuh mereka ngerasa aduh ini udah sepet, air mata nggak enak gitu kan. Semuanya tuh kita banyak minum ya, boleh pakai tetes mata, air mata buatan, pokoknya semua berdasarkan itu aja, sambil melihat apakah dia kalau lagi kontrol mata kataraknya apakah makin tebal, apakah dia sekarang makin mesti dituntun ke kamar mandi, nggak bisa makan sendiri. Itu kan udah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kita ya sudahlah Pak, udah 78, sekarang waktunya kita operasi gitu. Tapi saya takut kan, bilang gitu ya. Kalau takut nanti dibius aja, dibikin ngantuk ya kan. Pokoknya ada caranya lah, sama dokter mah bisa kompromi. Nah, Dok, kalau misalkan untuk kita nih, kita kan yang masih muda gini kan seringnya tuh di depan komputer ya, Dok, depan laptop, dan untuk kacamata aja kan memang ada yang disetting untuk anti radiasi. Nah, bener nggak sih, Dok, kalau misalkan radiasi dari layar itu bisa mempercepat katarak, Dok? Moga-moga sih enggak ya. Saya nggak ngeresepin, nggak suka tanya ya, perlu nggak, Dok saya pakai itu radiasi yang anti radiasi. Gini deh, pokoknya tahu aja jarak yang untuk bekerja dengan radiasi gimana, dan nanti setiap berapa jam, 2 jam kita boleh melihat jauh keluar tuh. Di sini kan banyak gedung-gedung, kita lihat jauh yang lebih dari 20 meter ya. Terus nanti membuat hitungan 20 hitungan pelan-pelan. Kita lihat tuh 1, 2, 3, kira-kira 20 hitungan. Yang tiap 2 jam istirahat 20 meter dan menghitung 20 hitungan. Itu istirahat mata. Itu kali sekalian membuat mata kita rileks dari radiasi itu juga kali ya. Saya sih karena nggak pernah mempunyai pengalaman saya gitu untuk sampai gila komputer gitu sih. Nggak gila komputer banget, tapi kalau keluhan-keluhan yang kelelahan sih iya, yang jadi berair, lelah. Tapi kalau yang sampai jadi katarak, nggak tahu ya. Kalau saya nggak pernah menemukan kasus seperti itu. Moga-moga jangan. Oke, nah kalau misalkan untuk yang
masih muda nih dok, ada nggak sih dok tips buat kita nih kayak jaga kesehatan mata tuh gimana ya? Kayak kita kan kebiasaan kita kan di depan laptop. Nah kan yang tadi dokter bilang untuk menjaga jarak. Jaga jarak. Nah selain itu kayak misalkan dari gaya hidup yang lain seperti apa ya dok? Gaya hidup sih ya pokoknya seperti kesehatan pada umumnya aja ya. Karena ini katarak kan sesuatu yang sebetulnya natural. Kepada orang-orang kan natural. Kita tuh biar kita bekerja terus udah gitu kita makan kayak papai, makan bayam, makan ini, dia akan datang seperti uban kita. Padahal malahan ada guru saya pernah bilang bila kamu sudah ada uban, itulah katanya katarak mulai terbentuk. Padahal emang iya kan, katarak itu kan sel-selnya tadi saya bilang sel-sel di lensanya kan selalu memecah, kemudian terbelah terus sepanjang hidup, lalu dia menuju ke sentral. Jadi itu kan emang terjadi alami. Kita mau ya seperti umur nambah ya, terus kemampuan berjalan kita juga kan kalau pada itu semua hidup natural. Jadi kalau kita kepengen apa-apa ditahan, dihambat, jangan tua, kita stres sendiri, Fon. Kita mah hidup mengalir aja ya nggak sih? Olahraga cukup lah. Jangan yang tiap hari olahraga jungkir balik juga ya kan. Pokoknya kita ada waktunya penuh keseimbangan hidup itu aja kan. Berarti semua orang itu nanti mungkin lambat laun juga bakal ada katarak gitu ya? Jangan merokok dan alkohol. Kalau saya sih nambahin itu aja. Makan sehat, olahraga sehat, jangan merokok ya, jauhi rokok. Jauhi rokok tuh gini, kan kita nggak merokok, tapi kita di crowd di luar orang yang keramaian kan mereka ngerokok, Fon. Sekarang nih. Jadi kan seperti kalau kita prokes males sekarang gitu kan. Tapi masa kita kalau kerjanya di rumah sakit, udah gitu kita di kerumunan nonton apa gitu kan, orang kerumun gitu. Saya sih pasti tetap pakai gitu karena kan kita jaga diri sendiri ya dari segala kemungkinan lah, COVID lah segala macam. Oke. Ya. Sepertinya ini udah semua sih dok dijawab tadi sama dokter Naila tentang katarak. Oke, mungkin untuk aku sum up sedikit ya Metro Friends. Jadi untuk katarak sendiri kan memang terjadi tuh secara alami ya dok. Memang secara lambat laun kayak bakal ada perubahan ya dok kayak pada lensa mata, sel-sel di kapsul lensa itu ya. Nah terus untuk yang kita masih usia muda ya sebaiknya juga untuk nerapin gaya hidup yang sehat ya dok. Apalagi yang terutama tadi jauhi untuk kena asap rokok, terus habis itu jauhi juga dari alkohol ya dok. Nah oke, jadi mungkin sekian ya Metro Friends untuk topik yang kita bisa bahas kali ini tentang katarak, karena tadi dari penjelasan dokter Naila sudah terjawab semua nih Metro Friends. Nah iya insya Allah udah. Oke, jadi untuk dokter Naila terima kasih banyak dokter untuk ilmunya yang udah di-sharing hari ini, benar-benar udah jelas banget nih dok. Sama-sama Fona cantik. Terima kasih banyak dokter. Nah untuk topik kali ini bisa juga nih di-share ke orang tua, terus juga untuk ke teman atau saudara yang membutuhkan informasi mengenai katarak. Nah, untuk Metro Friends juga bisa mengikuti sosial media dari Rumah Sakit MMC lainnya seperti Instagram, YouTube, dan TikTok di @mmchospital. Nah, sekian Metro Friends untuk podcast kita kali ini. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. See you on the next podcast berikutnya. Bye-bye. MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere.